Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Dwi Putra. Kali ini kita akan belajar tentang Support Vector Machine atau disingkat dengan SVM. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita review dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali melakukan klasifikasi. Contohnya, kita membedakan mana kaos dan mana kemeja. Namun, seringkali kita dihadapkan oleh kasus yang berjumlah banyak. Bagaimana jika kita membedakan yang mana kaos dan kemeja dalam tumpukan kain ini? Kadang kita bingung dan membutuhkan waktu yang lama untuk membedakan kedua hal tersebut. Lalu bagaimana jika kasus ini dilakukan oleh mesin? Apakah hal ini bisa dilakukan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita akan menggunakan sebuah algoritma, yaitu Support Vector Machine. Apa itu algoritma Support Vector Machine? Bayangkan dalam sebuah lemari terdapat tumpukan pakaian yang terdiri dari kaos dan kemeja. Bagaimana sebuah mesin dapat mengenalinya? Yaitu menggunakan sebuah algoritma, yaitu algoritma klasifikasi. Ada beberapa contoh algoritma klasifikasi, salah satunya Support Vector Machine, Decision Tree, Random Forest, dan lain-lain. Kita akan fokus pada Support Vector Machine, atau SVM. Algoritma ini adalah algoritma supervised untuk klasifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Lalu bagaimana cara kerjanya? Dari data yang kita punya, ada 3 poin yang sangat penting dalam SVM, yaitu supervector, hyperplane, dan margin. Supervector adalah data yang memiliki jarak terdekat yang berasal dari kelompok yang berbeda. Hyperplane adalah garis pembatas antara dua supervector. Sedangkan margin adalah jarak antara supervector dengan hyperplane. Lalu, bagaimana jika data yang kita punya seperti ini? Jika kita menarik garis hyperplane seperti kasus sebelumnya, maka ini adalah kesalahan fatal. Lalu bagaimana solusinya? Kita akan menggunakan sebuah SVM kernel trick, yaitu membuat dimensi baru pada data yang kita punya. Data tersebut akan kita masukkan ke dimensi baru, sehingga kita dapat memberikannya hyperplane antara kedua kelompok tersebut. Masuk ke dalam contoh soal. Selanjutnya, kita mencoba menjawab contoh kasus yang kita dapat. Di sini terdapat 4 titik, yang dimana terdiri dari X1 dan X2, dan memiliki dua kelas 1 dan min 1. Jika kita tarik sumbu X dan Y, maka 4 titik tersebut berada pada seperti gambar berikut, di mana kelas 1 itu bertanda lingkaran berwarna biru, dan kelas min 1 lingkaran berwarna merah. Karena ada dua variabel, X1 dan X2, maka W juga akan memiliki dua variabel, yaitu W1 dan W2. Kemudian kita akan melakukan perhitungan dengan meminimalkan nilai, dengan rumus setengah W kuadrat sama dengan setengah W1 pangkat 1 tambah W2 pangkat 2, dengan syarat YI W kali X I tambah B besar daripada 1. Dari data yang kita peroleh, maka kita akan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan. Misalnya, untuk persamaan pertama, di mana nilai X1 itu 1 dan X2 itu 1, yang termasuk kelas 1. Jika kita masukkan angkanya, X1 bernilai 1, X2 nilai 1, maka W1 kali 1 sama dengan W1. W2 kali 1 sama dengan W2 tambah B. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Hal ini berlaku juga untuk ketiga persamaan yang lainnya. Sehingga diperoleh 4 persamaan. Dari 4 persamaan tersebut, kita akan mencoba mencari nilai W1, W2, dan nilai B. Bagaimana caranya? Kita coba analisis dari keempat persamaan yang kita peroleh. Kita coba cari nilai W2 dengan menghilangkan W1 dan B. Maka kita dapatkan dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2. Jika kita jumlahkan persamaan tersebut, maka nilai W1 akan bisa kita hilangkan.
karena plus W1 dikurang W1 itu sama dengan 0. Hal itu berlaku juga untuk B. Maka kita dapat 2W2 tambah 2. 2 ini 1 tambah 1 jadi 2. Sehingga nilai W2-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita coba cari nilai W1 dengan melakukan perjumlahan persamaan 1 dan 3. Jika kita jumlahkan kedua persamaan tersebut, maka nilai W2 bisa kita hilangkan. B kita bisa hilangkan, sehingga W1 tambah W1 sama dengan 2, W1 sama dengan 2. Sehingga W1 sama dengan 1. Terakhir, kita coba cari nilai B, di mana kita melakukan penjumlahan persamaan 2 dan 3. Sehingga nilai W1 bisa kita hilangkan, nilai W2 juga, maka kita peroleh min 2B sama dengan 2, sehingga B sama dengan min 1. Sehingga didapatkan persamaan hyperplane dengan memasukkan nilai W1, W2, dan B. 1 kali X1 tambah 1 kali X2 kurang 1 sama dengan 0. Sehingga X1 tambah X2 kurang 1 sama dengan 0. Untuk nilai X2-nya sama dengan 1 kurang X1. Jika kita visualisasikan ke dalam gambar, maka terdapat garis hyperplane pada gambar sebagai berikut. Begitulah penjelasan tentang SVM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.